Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, apa kabar Anda? Kita bersama-sama lagi di Bravo Iwan tentunya, Bravo Seluruh Indonesia. Tentu saja dengan narasumber-narasumber yang sudah Anda nanti-nantikan. Saya mulai. Tamu istimewa kita, narasumber utama kita, Kang Reza Indragiri Amriel. Betul Kang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Karna Adibrata. Assalamualaikum. Namanya gagah ya, karena Adi Brata. Brata. Keren. Iya, Keren. serius. Padahal tukang sol deh. Tapi hasil surveinya keren banget. Nah, Iya. Kang Uli dulu, Kang Oh, Uli. Munculkan, Ya, munculkan. Kang Uli. Yes. Kang Uli apa nih? Kang Sulaiman Sakib Bebas. adalah pedagang Kopi keliling. Saya bandrek tadi Kang, ya salah Kang. Bebas. Tapi apapun, hari ini adalah hari yang sangat tidak mungkin dilupakan oleh masyarakat publik Indonesia. Senin 13 Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja menjatuhkan vonis yang menjadi antisipasi seluruh rakyat Indonesia, yaitu terhadap Ferdy Sambo berupa vonis mati. Kang Reza, langsung saja Kang. Saya seolah sedang menyaksikan 3 orang calon hakim agung masa depan ini. Wow, keren. Ya, saya selalu mengatakan bahwa ketika hakim membuat putusan, mereka tidak semata-mata memakai pendekatan normatif, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Betul. di persidangan, mengacu pada peraturan perundang-undangan. Nah, gitu kita tahulah itu. Ya. Betul. Tetapi hakim-hakim ini kan punya masa depan, punya cita-cita. Cita-cita tertinggi seorang hakim apa? Hakim Agung. Menjadi hakim agung. Oleh karena itu tentu mereka berpikir bagaimana setiap gerak-gerik mereka, setiap kerja mereka, setiap putusan mereka bisa mendukung mereka untuk menapak ke cita-cita tertinggi itu. Ini yang diistilahkan dalam psikologi forensik sebagai strategic model, model strategis. Jadi hakim ketika membuat putusan tidak semata-mata bicara sekali lagi tentang fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan, tetapi mereka juga akan memikirkan bagaimana konsekuensi putusan ini terhadap perjalanan karir mereka. Itu salah satunya. Saya langsung sebelum lanjut Kang, sedikit saja saya menyela nih dengan maksa ini. Sahabat Bravo, sebenarnya disampaikan oleh Kang Reza barusan ini tadi adalah penegasan terhadap apa yang beliau pernah ungkapkan di edisi terdahulu dan edisi sebelumnya bahwa sangat mungkin vonis itu akan sangat maksimal. Ya, hukuman mati. Hukuman mati jelas ini. Dan Sahabat Bravo telah menyatakan komentar Anda, pandangan Anda, nanti akan tergambar dijabarkan oleh Kang Karna. Tapi sebelum Kang Karna, Kang Uli, kembali Kang Reza dulu Kang. Ya. Ada poin-poin yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia, Ya. Hakim Ketua Iman Wahyu Santosa. Ada poin-poin yang antara lain menyatakan bahwa ketika membaca sebelum sampai pada amar putusan itu, bahwa sebelum menyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah sehingga pidananya mati, bahwa Ferdy Sambo telah melakukan perencanaan pembunuhan Ya. yang mengakibatkan terbunuhnya ajudan yang telah mengabdi selama 3 tahun Ya. antara lain, Ya. kemudian menimbulkan kesedihan mendalam pada keluarga korban dalam ini keluarga korban almarhum Brigadir Joshua Huta Barat Ya. dan lain dan seterusnya. Poin-poin itu, poin-poin itu pun pernah Kang Reza ungkapkan di program terdahulu kita. Ya, tadi saya bicara strategic model mulai dari level pertama. Oke. Yaitu bagaimana putusan Lanjut, Kang, itu menjadi media atau instrumen bagi hakim untuk Karir pers. untuk mendukung karir mereka. Itu satu. Strategi yang kedua adalah lewat putusan yang sama, majelis hakim ini harus berpikir bagaimana agar putusan ini bisa menjaga marwah Mahkamah Agung. Oke. Jadi tidak semata-mata memikirkan diri sendiri nih, tapi juga memikirkan tempat di mana mereka bekerja. Betul. Menjaga marwah Mahkamah Agung sekaligus memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap maksimal. Isu ini menjadi semakin relevan. Kenapa? Ya apa boleh buat, belum lama kan kita dengar berita ada hakim agung yang diciduk oleh KPK. Betul, Kan betul. itu menyedihkan, kan? Sangat, menyedihkan. amat sangat menyedih. Nah ini kan menjadi semacam penawar. Saya yakin nih kalau hari ini dilakukan survei, saya yakin surveinya membuktikan bahwa masyarakat puas akan kinerja majelis hakim dan masyarakat barangkali akan meningkat kepercayaannya terhadap otoritas peradilan dalam kurung Mahkamah Agung. Betul. Inilah strategik model yang kedua, yaitu menjaga marwah Mahkamah Agung lewat naskah putusan. Padahal tidak ada urusan secara langsung kan? Betul. Ini putusan kan semestinya bicara tentang Ferdy Sambo, Ya. tapi di belakang kepala hakim perkiraan saya adalah pemikiran-pemikiran strategis semacam itu. Masuk ke level ketiga. Jadi semakin luas nih, Mas Iwan. Makin Skalanya tambah makin levelnya luas nih. makin meluas Makin skalanya. luas. Oke. Di level ketiga ini adalah bagaimana lewat naskah putusan ini marwah dan
kekompakan seluruh lembaga penegakan hukum atau sistem peradilan pidana itu bisa dijaga. Kenapa? Lagi-lagi, ketir kita kalau bicara hari ini tentang bagaimana ya atmosfer penegakan hukum di Indonesia, kira-kira gimana, Kang Karna? Ya, Singkat saja, potret penegakan hukum Indonesia hari ini seperti apa? Keren. Ya, Ianya saja sudah Kalau saya kurang. ya tengah-tengah lah. Ke atas enggak, ke bawah. Ya. Hari ini kan per hari ini. Iya. Kalau per hari ini setelah Sambo, saya naik. Oh bukan, maksud saya itu belum. ini Sebelum. bahasa pujangga. Oh, Hari ini itu jangan diartikan Oh, saat kirain ini, kalau bukan. setelah Itu Sambo. jaga lama, Pada jaga waktu-waktu baru. belakangan Kalau ini. sebelum Sambo, saya pikir levelnya di bawah. Morat marit lah ya. Morat-marit. Dunia penegakan hukum kita ini morat marit. Kalau skala 1 sampai 10 gitu ya, mungkin ibaratnya 3 kan. Mungkin 3. Ya. Nah, majelis hakim ini karena kita yakini mereka orang yang bijak dengan jam terbang yang tinggi, tahu persis bahwa ada kebutuhan dari rezim penegakan hukum kita ini untuk kembali terdongkrak posisinya di mata publik. Iya, iya. Apalagi ini kita bicara tentang terdakwa nantinya berstatus sebagai terpidana yang punya kuasa dan punya harta. Dengan kekuasaan dahsyat yang dimiliki oleh Verdi Sambo plus harta kekayaannya yang melimpah ruah macam itu, wajar kalau saya khawatir bahwa wah ini boleh jadi ini betapapun nantinya masuk dalam hotel Prodeo, tapi dia bisa beli itu. Ya. Serbaneka kenyamanan, serbaneka kebahagiaan, tanda petik, dengan Privilege. cara-cara yang melawan hukum. Karena itulah untuk mengamankan rezim penegakan hukum kita agar tidak diinjak-injak oleh terdakwa yang punya harta dan punya kuasa, maka masuk akal kalau terdakwa semacam ini divonis bersalah, dijatuhi hukuman mati. Strategik model juga. Strategik model. Iya. Jadi Untuk 3 tadi, Kang, ya? Iya. Mulai dari level diri hakim sendiri terkait dengan pribadi. karir mereka, Tadi. meluas ke tempat mereka bekerja yaitu lembaga Mahkamah Agung, betul. lebih luas lagi yaitu sistem penegakan hukum, lembaga mulai dari kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Secara holistik jadi itu, Kang. secara komprehensif semua itu Komprehensif. harus dipikirkan di belakang kepala majelis hakim. Tentu saja hal-hal yang kita bahas ini tidak akan ada dalam naskah putusan, Betul. tidak akan mungkin. Iya. Tetapi apa yang saya utarakan ini yang kemudian dibungkus dalam sebutan strategic model itu hasil riset ilmiah tentang bagaimana psikologi forensik memotret perilaku hakim Dalam ketika membuat putusan. Proven. Keren. Proven. Sekali saya ingin menyatakan bahwa kepada sahabat Bravo semua yang diungkapkan oleh Kang Reza baru saja ini sebagian besar atau bahkan seluruhnya sudah diungkapkan terdahulu dan dipertajam kembali barusan oleh beliau pasca vonis terhadap Sambo dijatuhkan lewat ketokan palu hakim di PN Jakarta Selatan baru saja. Dan Kang Muli, Kang Karna, saya nggak tahu harus mengatakan apa. Kan kata publik bahkan bertepuk tangan salah ini terhadap vonis ini. Mau bertepuk tangan mungkin nggak elok atau bagaimana? Tepuk tangan aja, Mas. Tepuk tangan. Iyalah. Kita ini Bersorak kita juga. kita ini nanti- pembayar pajak. Oh, pembayar Mas. pajak. Yang Jadi membiayai layak itu. kita memberi apresiasi Iya setinggi-tingginya dong. kepada majelis hakim. Kita bisa tidur enak sekarang. Betul. Termasuk juga ini sebetulnya kemenangan bagi Polri juga sebetulnya kan. Betul. Tapi sebelum soal Polri nih Kang Uli, saya ingin menyatakan acknowledgement kepada Kang Reza dengan analisis yang komprehensif dan sudah dibuktikan oleh majelis yang mulia, itu kan? Ibaratnya perlu dapat Bravos Award gitu. Bravo semua. Ini sudah- Saya sih sebuah ini ngelihat ini, Mas. Ya Kang, silakan. Kalau dari konsistensi ya selama 1 bulan ini, di Bravos ya 1 bulan ini, Iya, Kang. konsistensi Mas Reza dari awal sampai vonis Sambo ini Iya. tuh clear, konsisten. Ya gimana gak konsisten karena terus-menerus di-challenge oleh tukang kopi, kemudian terus-menerus diganggu oleh tukang solder, Iya. Itu tukang dan bandrek dijahili ngapain? oleh tukang bandrek. Dijahili tukang bandrek. Bukan konsisten dengan vonis, Mas. Bukan sekedar emosional, Oke. tapi saya respect gitu ya, saya respect dengan pengetahuan, pemahaman dan mengaplikasikan pengetahuan. Tidak mudah loh mengaplikasikan pengetahuan yang ada di kepala Benar. menjadi Benar. ke dalam sebuah putusan gitu. Apalagi Mas Reza salah satu gurunya kan gubernur PT IKA gitu loh, yang notabene berhubungan dengan polisi. Ada keterlibatan emosi, tapi vonis mati dari awal saya masih ingat betul, sangat konsisten dan dibedah secara analitis. Kayaknya Bravos itu menurut saya salah satu dari sedikit media yang dari awal Konsisten. konsisten dengan vonis mati.
Dan Mas Reza tokoh utama Dari meja dalam hal itu. inilah, artinya Dari meja. ruang diskusi ini dari waktu ke waktu, dari sesi ke sesi, terus semakin lama semakin apa istilah solidify ya, Solidify, semakin iya. mempersolid posisi Iya, solidify. kita dalam Yang membaca. saya menarik dari kasus putusan ini. itu dan pengen tahu sebagai ahli psikologi forensik, itu sebetulnya udah diramal sama Kang Karna. Itu bahwa hakim mengabaikan motif, Ya, ya kan? ya. Tidak percaya, hakim tidak percaya terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual, tapi hakim yakin bahwa ada sesuatu yang menyakitkan putri. Motif diabaikan, itu dalam tanda petik diabaikan oleh hakim. Ya. Apa sesungguhnya yang ada di kepala hakim ya sampai bulat begitu bahwa motif bukan lagi faktor Seingat utama. seingat saya yang mengatakan kurang lebih bahwa atau menggelincirkan persepsi publik bahwa seolah-olah motif harus terungkap. Kalau motif tidak terungkap maka tidak boleh ada vonis bersalah. Itu narasi yang menggelincirkan semacam itu. Justru kalau saya tidak salah datang dari pihak penasihat hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati sendiri. Ya wajar lah. Mereka Bukan harus itu ya, bukan Profesor Gayus Lumbun, bukan ya? itu juga, tetapi yang paling awal justru menurut Oh, saya adalah oke. teman-teman di penasihat hukum. Kenapa saya tetap gunakan kata teman-teman untuk agar kita punya sikap yang proporsional. Oke. Jangan mengambil hati terhadap apa yang disampaikan atau dilakukan oleh penasihat hukum. Ya, karena tugas Iya, mereka iya. adalah membela klien. kan. Tidak diametral ya dalam Iya hal betul, ini. betul. Nah, memang aturan normatifnya kita pernah bahas bahwa kalau kita mau bicara pembuktian, yang harus dilakukan adalah memastikan ada atau tidak, terpenuhi atau tidak unsur-unsur dalam rumusan pasal itu. Sudah Betul. cukup. Memang. Dan pasal 340 sama sekali tidak ada memasukkan unsur motif yang harus dibuktikan, tidak ada. Betul. Pokoknya kalau ada orang nih, bahasa mudahnya nih, Orang mati. ada orang kemudian secara berencana bikin orang mati, berarti kan hanya perlu 3 pembuktian. Ya, ya. Mana orang itu, mana perencanaannya, dan mana akibatnya, yaitu orang yang sampai mati. 3 itu aja. Dan semuanya terpenuhi dalam Ya, semua terpenuhi. sidang untuk Sambo ini. Iya, sampai semua vonis. terpenuhi. Iya. Artinya dalam konteks itu hakim masih legalistik ya. Iya, iya. Menafsir itu berhenti di situ, dia tidak mau terjebak dengan motif segala macam. Iya, betul. Ya memang perbincangan tentang motif itu seksi kan ya. Mulai ada warna-warna skandal gitu kan. Warna-warna intrik. betul. Bahkan Kapolri sendiri menyajikan 2 opsi kan. Iya. Ini kalau bukanlah kekerasan seksual, ini adalah perselingkuhan. Opsi yang manapun itu tetap saja seksi karena ada seksnya kan di situ. Ya, ya. Yang saya kagum tuh yang kedua adalah bagaimana suara pendengar Bravo dijaring, didetailkan oleh Nah, Kang Karna. iya. Itu luar biasa. Mau-maunya. Luar biasa. Jadi itu Luar kalau biasa. Tapi memang ya Kelihatan orang grogi kan? jago elektronik kan begitu. Memang ya. detail banget. beliau ini adalah kalau dari sejak dahulu, sejak saya pertama mengenal Kang Karna adalah seorang ahli bedah elektronik dan memang biasa menukik, digging deep gitu ke hal yang sangat mikro. Enggak. Kang, Yes. di episode terdahulu Kang Ule, Kang Karna telah mengatakan bahwa dengan tegas vonis bagi Sambo vonis mati. Begitu firm Kang Karna. Iya. Kang Karna menyampaikan dasar-dasarnya. Iya. Dan diantaranya adalah apa yang Kang Karna sudah sempat baca ketika itu, tafsir saya ini Kang, itu berasal dari suara ataupun komentar, pandangan, bahkan request tegas-tegas dari para viewers Bravos, Kang. Iya. Betul Kang ya? Iya. Dan lalu oleh Kang Karna ini dipotret, lalu diformulasikan dan Secara rapi. detail ya Kang ya, Iya. rapi, terangkakan. Nah, dikuantifisir pakai istilah Kang Uli. Gimana ceritanya Kang, tolong Kang. Jadi Saya nggak nangkep nih Kang, terus terang. Belum belajar. curious aja, penasaran aja. Ini sebetulnya arahnya kemana, dan tadi kan udah dibahas sama kita, nggak ada motif, jelas nggak ada tadi. Betul, Kang. Jadi ini makin keingintahuan saya itu saya coba formulasikan dan saya buat sedemikian rupa, lalu ketemulah. Jadi prediksi itu sebetulnya waktu saya memprediksi mati seumur hidup, kemudian itu tanpa, itu hanya
hanya ini saja. Lalu terbukti setelah wah ini benar nih. Benar gitu kan. Terrefleksikan Tapi dalam ngomong-ngomong komentar dan pandangan kita bicara viewers. sekarang ini itu tampil di layar Bravos Radio. bukan. Pada saat kita berbicara Oh ini iya, kan sedang dibacakan ini proses Pembacaan untuk pembacaan vonis untuk PC. ya, Betul, Kang. nanti coba kita bahas Oke, menurut Kang. dia. Nah, Silakan, yang Sambo gimana? Yang Sambo. Iya. Nah, yang Sambo ini 1 bulan ini tayangan kita Iya. itu ada 7 tayangan. Iya. 9, sebetulnya Total. 9, ya. Kemudian itu ditonton kurang lebih 7.000. sekitar 700 ribuan. 700 ribuan Wow. viewer kita menonton itu. Untuk total 9 episode itu, Iya. yang ini ke-10 kan itu Kang ya? Iya. 9 episode terdahulu tentang kasus Sambo dan kawan-kawan ini ditonton oleh 700.000 viewers. Viewer. Oke, terus? Nah, kemudian di situ ada sekitar 6.000 komen. Dari 700.000 itu ada 6.000 komen. 6.000 komen. Kemudian, nah komen itu banyak sekali, ada yang kinerja segala macam. Sebetulnya kalau ditelisik lebih lanjut, kita akan bisa tahu perception publik ini mengenai kinerja peradilan itu bisa kita lihat. Nah, kemudian responden yang jelas harus dihukum mati itu ada sekitar 2.000. Oh, 2.000 Tegas. ngasih Iya, vote, ya, ngasih suara. ngasih suara. Dari 6.000 Kang. Dari 6.000 komen. Dari 6.000 komen itu diantaranya 1.000. Jadi saya harus menelisik tuh. Sekitar 2.000 itu saya masukkan ke dalam, saya buat data itu saya masukkan ke dalam rumus, ada formula di situ. Iya. Nah, kemudian ternyata bisa kita lihat di caption Di layar monitor kita. Di layar monitor. Iya, Kang. Iya. Nah, di situ terlihat bahwa ternyata didapat Iya, Kang. ada 4 pilihan untuk Verdi Sambo ini. Hukuman maksimum, Oke. mati, kemudian hukuman seumur hidup, kemudian ringan dan hidup. Masih ada yang meminta atau menulis hukuman ringan buat Verdi Sambo. Nah, kalau kita lihat persentasenya, Oke, silakan Kang. kita lihat di sini nih. Ternyata yang hukuman maksimum itu lebih banyak. Mayoritas ternyata. Mayoritas. Oke. Maksimum itu mati ya? Maksimum itu mati. Oke. Kemudian bebas hanya sedikit sekali. Dan seumur hidup ini sedikit sekali. Gitu kan? Nah, jadi nggak salah jadinya. Jadi kita apresiasi juga kepada majelis hakim. Iya. Sudah sesuai dengan keinginan publik. Kalau luas kita visual publik, paling tidak viewer Bravos Radio itu menginginkan hal yang sama. Artinya keadilan hukum ekivalen dengan keadilan sosial ya? Ya, Ekivalen itu ya? Suara rakyat. ya. Keadilan sosial tadi masuk Kang Oli kan? Ekuivalen dengan Dengan suara hakim, hakim. vonis hakim. Iya. Kalau dari angka tadi. Dari angka tadi. Dari angka Ini terjemahan tadi. kita, Kang Karna. Saya hanya Keren kan? ngelanjutin perkataan kamu. Silakan Kang, lanjutkan. Ya. Jadi apa yang diinginkan oleh viewer Bravos ternyata pas sekali seperti apa yang diinginkan oleh kita dengan prediksi kita. Ya. Prediksi kita kan semacam itu. Dan ternyata memang betul. Dan kita belum bicara nih. Kalau kita mau teruskan, kita bisa memprediksi juga. Terus? Dengan data. Terus Silakan Kang. PC. Dengan prediksi PC. untuk PC gimana, berdasarkan PC? data nih Kang. Ah, Sambil PC. menunggu amar putusan dibacakan hakim. Captionnya udah muncul. Mas Imam udah muncul Mas ya? Yang untuk PC silakan Kang. Sudah. Nah, Putri Chandrawati sama persis gitu kan. Kita lihat di dalam chart pie ini ada yang masih menginginkan hukuman ringan buat Chandrawati. Dan juga ada yang menginginkan hukuman seumur hidup dan hukuman maksimum. Nah,
Mayoritas di mana, Kang? Mayoritas hukuman maksimum. Kita lihat presentasinya. Maksimum tuh apa? Mati ya? Maaf, saya salah sebentar. Siap. Boleh nggak saya minta tolong Mas Imam ambilkan saya kabel charger? Oke, Minta tolong Mas Imam, maaf Bisa. betul Mas. silakan. Lanjut Kang Karna. Hukuman maksimum Iya, mayoritas ya. mayoritas. Hukuman ininya yang ringan yang kedua ya. Yang kedua itu Ringan kan? kedua ringan, tapi masih banyak ke hukuman seumur hidup. Kalau untuk itu, untuk PC ya? Untuk PC. Berapa sih ringan itu? Ringannya itu? Ringan itu 7 tahun. Oh ringan itu 7 Ringan tahun. itu yang diminta oleh Publik ya? Publik, Bravos terutama. Itu 7 tahun ringan. Sementara Itu. tuntutan JPU kita tahu terhadap PC adalah 8 tahun. 8 tahun. Jadi berdekatan. Hampir sama. mirip, ya. Artinya Antara 8 7 tahun dan tuh udah 8 pas lah ya dengan nomor 2 ya, dengan nomor- disebut ringan ya. Ringan. Kemudian sama sekali yang tidak menginginkan bebas untuk PC ya. PC. Artinya PC pun menurut versi publik penonton Bravos ya, Iya, itu mayoritas pengen maksimum mati ya. Mati. mati. Maksimal itu artinya mati ya. Mati. Seumur hidup berapa persennya lah. Jadi lebih banyak hukuman maksimum yang diinginkan oleh publik. Iya. Kemudian sebagian ada yang menginginkan hukuman ringan. Nah, itu porsinya lebih banyak dibandingkan dengan yang hukuman seumur hidup. Ya. Tadi pagi saya itu berkesempatan duduk dengan Ibu Mendiang Brigadir Yosua. Oke. Ya, saya menyebut Di beliau, gedung pengadilan negeri Jakarta Selatan. betul. ya? Saya menyebut beliau ini sebagai sosok ibu yang istimewa, yang dari rahimnya lahir seorang pahlawan, itu saya sebut. Oke, Kang. Apa yang saya katakan? Saya yakin ibu ini marah pada Ferdi Sambo, tapi saya menangkap kemarahan itu lebih meluap-luap lagi terhadap Putri Chandrawati, sampai disebut akar neraka segala macam. Oleh beliau. Iya, marah sekali. Jadi saya membayangkan ini, kalau Ferdi Sambo sudah selesai, yaitu hukuman mati, barangkali ibu itu apa? Saya ingin mengatakan apa? Bahagia apa? Atau terpenuhilah harapannya, terpenuhi harapan. Sekarang kita bayangkan kalau ternyata Putri Chandrawati hukumannya itu di luar harapan beliau, di luar harapan Ibu Mendiang Brigadir Yosua. 1 jam lalu ibu ini dengan penuh sukacita merasa berhasil memperjuangkan keadilan bagi darah dagingnya. Tapi kalau ternyata hukuman bagi Putri adalah ringan, saya membayangkan marah campur luka yang luar biasa mendalam akan dirasakan ibu itu di ruang persidangan itu. Dan beliau hadir dalam persidangan loh, Kang. Baris pertama Baris pertama. sambil terus mendekap Tuh. Foto Foto Mendiang. anak. putranya. Brigadir Joshua, Tapi itu betul. sejak persidangan itu saya tangkap ya, saya tangkap dari sejak ini bahkan belum masuk pengadilan bagi sejak kasus ini dibuka, ibu keluarga Joshua ya, terutama ibu itu saya menangkap kalau di derajat kebencian kalau yang tampak di layar, Iya. kayaknya nomor 1 tuh kebenciannya terhadap PC, Memang ke ya? PC. Bukan ke Sambo ya. Iya. Sambo nomor 2 lah gitu ya. Dan dia tahu, bahkan Eliezer itu dia dari awal tuh sepertinya sudah quote unquote ya, sudah memaafkan terhadap Eliezer. Sekalipun disebut. Nah, saya boleh pengen tahu nih secara psikologis kenapa ya? Ini menarik, Kang. Saya nggak tahu ya. Tapi saya menjadikan itu sebagai salah satu dasar untuk meramal bahwa hukuman terhadap Ferdi Sambo dan juga bagi Putri Chandrawati akan berat. Apa yang saya maksud? Pada sesi persidangan pertama, di samping ada momen ketika Richard Eliezer bersimpuh dan meminta maaf ke keluarga mendiang Brigadir Yosua, Iya. pada persidangan yang sama itu pula, terutama ibu mendiang Brigadir Yosua secara terbuka mengekspresikan amarahnya. Yang saya yakin di balik amarah itu ada kepedihan, ada kesedihan yang luar biasa. Sekonyong-konyong teringat oleh saya istilah victim impact statement. Iya. Apa yang saya maksud? Lazimnya nih di negara kita dalam persidangan pidana, korban kan tidak hadir. Betul. Keluarga korban tidak hadir. Kenapa? Karena sudah dianggap akan diwakili oleh jaksa penuntut umum. Betul. Jadi tidak ada lagi yang namanya korban itu bisa menampilkan seduh sedan mereka di hadapan majelis hakim. Kesedihan, ketakutan, kekecewaan dan segala perasaan negatif itu seolah terwakili oleh kalimat demi kalimat yang hambar di dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Itu kan hambar kan bahasa Betul. hukum semua. Tetapi hebatnya adalah
3 orang hakim ini memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada keluarga mendiang Brigadir Yosua untuk curhat lah. Dan tidak dibatasi. Betul. Mau marah seperti apa, Betul. mau tanda petik bicara kasar seperti apa, silakan. Itu yang saya maksud sebagai analog dengan victim impact statement. Pertanyaannya, memang ada pengaruhnya gitu? Victim impact statement terhadap berat ringannya hukuman? Memang ada pengaruhnya itu? Hadir dan atau tidak hadirnya keluarga Yosua di persidangan? Jawabannya adalah ada. Pasti. Ternyata. Ketika di riset, ternyata victim impact statement itu membuka kemungkinan bagi hukuman yang lebih berat bagi terdakwa. Karena akhirnya hakim membangun konstruksi berpikirnya tidak lagi semata-mata berdasarkan kalimat-kalimat hukum. Betul. Tidak lagi legalistik ya. Tidak lagi legalistik, betul sekali. Tapi ada warna humanistik di situ, warna-warna insani yang sangat otentik yang masuk dalam khazanah berpikir Kan hakim. mencermati ini berarti sesungguhnya sejak sidang atau sesi awal persidangan, majelis hakim telah membuka kemungkinan itu ya. Iya, iya. Victim impact Iya, betul. statement tadi Betul. dibukakan. Betul. Artinya sana social justice kan gitu Betul. kan? Artinya kita pun punya alasan untuk Iya. meramal Tidak sekedar legalistik kata kalau ya bahwa di samping terhadap Verdi Sambo, hukuman bagi Putri Chandrawati pun akan naik ini. Iya. Kalau kita kan di obrolan di meja ini pernah meramal bahwa Putri Chandrawati Seumur hidup. seumur hidup Seumur kan. hidup. Oh, kita punya alasan untuk meramal itu. Sekali lagi karena ada victim impact statement. Iya. Analog lah ya, analog dengan Iya, victim iya, impact iya. statement gitu. Iya. Karena dari awal kan kalau lihat persidangan tadi hakim tidak percaya adanya pelecehan. Ya kan? Hakim yakin bahwa Putri tahu ada perencanaan itu. 3, berdasarkan CCTV kenaik Kuat Ma'ruf ke atas itu, hakim yakin bahwa itu adalah bagian dari permufakatan jahat. Ya. Itu secara legalistik kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, Mas Reza tadi betul sekali tajam melihatnya. Di episode di persidangan awal hakim membuka tadi kan apa victim impact statement. Hakim datang bahkan terdakwa Eliezer juga dikasih ruang untuk meminta maaf dan sebagainya. Mirip plea bargaining. Mirip plea bargaining. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya senang, serius saya amat sangat angkat topi dengan ketiga hakim ini, dan luar biasa lah, buat saya luar biasa banget. Ya. Dan saya yakin ini akan jadi jurisprudensi. Tanyaan saya adalah, apakah dari awal hakim sudah punya frame terhadap kasus ini? Masyarakat berpikir normatif bahwa tidak boleh hakim buru-buru sampai pada simpulan. Boleh tapi. Harus nunggu sampai tanda titik terakhir. Betul. Nah, itu kan normatif. Teori kan? Iya, teori. Loh, hakim itu kan berpikir. Kemampuan berpikir manusia adalah sampai ke depan. Apalagi saya yakin betul karena ini kasus yang sangat menarik perhatian publik, niscaya komposisi majelis hakimnya adalah orang-orang yang terpilih dari yang terpilih. Betul. Jam terbang tinggi. Betul. Kalau bicara jam terbang tinggi berarti juga bicara intuisi. Kemampuan untuk membaca sesuatu sebelum bukti-buktinya dihadirkan. Orang ingin mengatakan, berarti subjektif dong, berarti bias dong, berarti buru-buru mengambil simpulan dong. Ya barangkali memang demikian. Secara humanis, bukan, secara manusiawi kemungkinan itu ada. Tapi saya justru ingin membangun sebuah tafsiran bahwa kemampuan berpikir intuitif macam itu sampai pada simpulan cepat itu adalah produk dari jam terbang mereka yang tinggi, kecerdasan mereka yang tajam, dan kesediaan mereka untuk secepat mungkin mengendus aroma keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Makanya saya orang yang tidak alergi ketika melihat hakim menunjukkan amarahnya di ruang sidang. Hakim Wahyu kan beberapa kali dikritik tuh kan. Tindakan yang amat sangat bodoh. Iya. Bagi saya amarah hakim macam itu lagi-lagi mempertegas paling tidak indikasi bahwa hakim itu tidak hanya melibatkan kepala, ditambah lagi Kang di antara melibatkan tadi, hati. Betul Kang, ditambah melibatkan hati. Iya. Ternyata tidak salah dengan itu kan. Tidak ada salah. Dia menyelami persoalan itu. Dia persoalan. menyelami. Ada loh hakim yang sampai nangis, tapi di PT UN ya, di PT UN. Hakim sampai nangis. Kemudian orang nyinyir mengatakan, hakimnya kekanak-kanakan. Hakim kok nangis? Kalau saya punya tafsiran berbeda. Tangisnya hakim itu menunjukkan sekali lagi dia menyelami persoalan itu. Dan itulah esensi dari keadilan sebetulnya.
Kan kita tidak ingin hakim ini robot kan. Dimasukkan apa, dia proses keluar rumusnya, selesai. Oh, tidak begitu kan. Betul. Nggak perlu ada hakim, ganti aja pakai aplikasi. Pakai aplikasi aja. Seperti yang saya buat. Soft copy-nya masukin, selesai kan gitu. Kang Kara selalu ditambah, tapi saya ingin sedikit mengomentari Kang Reza barusan Kang Kara, Kang Oli, bahwa di antara poin-poin tambahan dari majelis tadi saat membaca putusan untuk Ferdi Sambo tadi, selain bahwa hal yang normatif misalnya tidak selama persidangan, majelis menyatakan sebenarnya dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim yang Mulia itu Pak Iman Wahyu Santosa bahwa pada Ferdi Sambo tidak ada hal yang meringankan, dia juga tidak mengakui perbuatan. Satu hal yang menarik bagi saya, Kang, inline dengan pernyataan dari Kang Reza bahwa ternyata sangat tegas di majelis yang menyatakan begini, Kang, perbuatan terdakwa itu menimbulkan keresahan dan kegaduhan dalam masyarakat. Rupanya itu dari awal jangan sudah ditangkap oleh hakim, Kang, lewat kepekaan dan kualitas mereka yang senior itu, Kang, gitu ya, Kang. Spesifik pada poin yang satu itu terkenang oleh saya model yang lain. Apa tuh? Kita pernah singgung attitudinal model. Attitudinal model. Sesaat lalu kita bicara strategic model. Iya. Sekarang kita bicara public opinion model. Nah, ini, Kang. Ya, silakan, kita Kang. tidak harus kemudian lagi-lagi nyinyir mengatakan hakimnya cari popularitas. Kita tidak menafsirkan negatif begitu. Yang saya katakan adalah hakim betul-betul mencoba untuk memproses perkara ini dengan meniti tapak demi tapak keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Hakim itu baca berita, saya yakin iya. Mungkin juga hakim meluangkan waktu untuk menyimak obrolan, komentar-komentar Di sosial media. di sosial media, di channel, jangan-jangan termasuk di Bravos Radio. Iya. Salah itu tidak salah. Enggak. Loh, berarti kan hakim baca hal-hal yang melintir sana melintir sini. Ya itu tafsiran negatifnya. Tafsiran positifnya adalah gila loh. Hakim ini sesibuk apapun mereka masih meluangkan waktu untuk membaca denyut keadilan Betul. yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Bahkan itulah hakim yang benar. Itu yang kita harapkan. Hakim sejati itu begitu. Nah, dan ketika hakim melek terhadap ekspektasi publik macam itu, maka tidak aneh kalau kemudian alam berpikir hakim juga segendang sepenarian dengan ekspektasi publik. Keren istilahnya, segendang sepenari. Oh, ya ini ibarat menari lah, ya, ibarat menari. Melayunya kelihatan di situ. Ibaratnya seperti itu. Keren. Tapi hakim itu kayak. Dan yang kedua, saya hakim ini tadi ya, Mas Reza dari bahwa sistem peradilan, confidence level publik akan naik dalam sistem peradilan dan sebagainya. Yang paling menarik adalah buat saya segendang sepenarian tadi. Ini kan satu-satunya kasus yang presiden ngomong sampai berapa tuh? 4 apa 6 kali saya lupa. Minimal 4 kali, Kang. Mengingatkan Secara- Kapolri. Mengingatkan Iya. kasus ini. Betul. Bukan intervensi ya, mengingatkan. Yang kedua, Menko Polhukam 3 kali mengatakan ini. Iya kan? Bahkan untuk kasus-kasus awal dia sampai konferensi pers mengatakan, dia ngomong awas ada gerakan bawah tanah. Yang kedua, saya kenal hakimnya. Konsumsi orang dewasa. Iya kan? Yang kedua di awal. Bahkan yang terakhir dia mengatakan harapan tapi kan ada karena dia menteri maka nuansa politis menjadi kental. Mudah-mudahan vonis hakim nanti bisa menimbulkan kepercayaan publik untuk mencari keadilan. Itu kalimat yang luar biasa menurut saya. Segendang sepenarian ini vonis ini. Tapi hormat luar biasa terhadap profesional lah buat para hakim. 3 hakim. Proficiat bagi Luar biasa. ketiga hakim yang Tidak mulia. mudah loh ini buat Luar ini. biasa. Mereka mau bekerja keras ya, Kang, sebagaimana tadi Kang Saya Reza kali sampaikan. berasumsi ini putusan kayaknya bulat deh 3 hakim. Ini dia. Tidak ada dissenting opinion sepertinya ya. Terkait hukumannya ya. Iya. Kalau vonis saya sepakat bahwa mereka sejak awal bersepakat ya, kita yakin lah vonis terbukti sah dan meyakinkannya kita Betul. yakin. Cuma waktu itu yang kita sempat perdebatkan apa ya hukuman mati. Nah, saya pribadi kan sempat sanksi hukuman Betul, mati. betul. Kenapa? Karena ada faktor yang mulia Morgan Simanjuntak. Yang saya lihat agamanya Kristen. Saya membayangkan sepertinya beliau sedikit banyak mungkin tidak selugas hakim-hakim muslim ya untuk mengatakan hukuman mati gitu. Sampai kemudian ada informasi bahwa dia pernah menjatuhkan Vonis mati. Iya. Bandar narkoba. Iya. Oh, berarti asumsi saya koreksi. Ternyata Keren. Kang Hakim Reza Morgan keren. Simanjuntak betapapun dia Kristen, tapi dia punya catatan tidak ragu-ragu. Buat saya pribadi, Kang Reza melakukan koreksi itu keren.
Keren kan? Karena Itu ada koreksi itu di episode sebelumnya ada gitu. Betul. Koreksi. itu muncul dari seorang ilmuwan itu kan. Mau Kan melakukan asumsinya koreksi berubah itu. kan, asumsinya Iya berubah. kan. Betul. Datanya bertambah. Yang paling menarik tuh hakim dan jaksa ya sepakat tidak ada alasan yang meringankan. Betul, tidak Iya, ada alasan meringankan. karena Memang paling gampang tidak ada. adalah sampai sekarang Verdi Sambo tidak kunjung mengakui perbuatannya. Iya. Jadi bersirat lidah, berpencak kata macam apapun, tetap saja dia dicap sebagai pendusta, pembohong. Betul. Sampai kemudian tadi Mbak Jo juga menyatakan dalam pembacaan putusan untuk Verdi Sambo, Yang Mulia Hakim Ketua menyatakan bahwa tidak sepantasnya perbuatan dilakukan oleh seorang perwira tinggi Polri, Kepala Divisi Propam pula. Itu Iya. eksplisit loh Kang. Iya. Dan kita sudah membahas itu ya Kang Mulia Kang Reza. Kang, dibedah lebih jauh sambil menunggu menit dibacakannya putusan vonis bagi PC. Ada prediksi dong Kang, dan juga bahkan sampai untuk Eliezer nanti kira-kira berdasarkan temuan Kang Karna. Tapi sebelum masuk ke situ, Iya, Kang Iwan, Siap. kita appreciate apa yang disampaikan putusan Majelis Hakim. Iya Kang. Tapi itu juga menyisakan masalah menurut saya. Apa tuh? Kalau misalnya Oke. sudah jelas divonis mati, Iya. banding tetap mati. Motif dia menembak, membunuh Joshua itu kan belum ketahuan. Nah, kalau misalnya nanti ternyata ada motif lain, yang jadi terdakwanya itu siapa? Udah meninggal, udah dihukum mati. Misalnya nih, Enggak. Hukuman mati itu kan biasanya bertahun-tahun. bertahun-tahun, tapi memungkinkan ya. Jadi apa namanya? Ini kan ini menyisakan masalah nih. Iya, iya. Betul dia divonis mati, tapi masalah yang sebenarnya ini kan belum ketahuan nih apa nih. Tiba-tiba ada apa namanya? Yang jelas di situ kita tahu diisukan di masyarakat itu kan ada kerajaan Sambo, ada segala macam perjudian dan segala macam nih. Harta duit yang banyak. Gitu. Ini saya pesimis ini kalau akan dibuka, akan diteruskan nih. Kalau Sambo sudah dihukum mati, selesai itu. Kecuali ada yang berani siapapun mengatakan ini loh ada bukti baru. Eliezer baru lah ya. Iya. Justice kolaborator baru kan. Betul, betul. Sebagaimana Eliezer masuk Kang Ya. juga. Dengan novum baru misalnya juga. Dengan novum baru. Tuh, mudah-mudahan aja. Tapi kalau misalnya Tapi udah vonis mati kan nggak mungkin juga dihidupin lagi, dibunuh nggak lagi. mungkin, nggak mungkin. Nggak, maksudnya apa yang Mangala tuh mau berharap Sambo jadi justice kolaborator untuk kasus. Bukan, Gilain apa gimana sih? bukan itu. Gimana? Cuman ini Jangan-jangan. Bukan saya mau ini aja mempersik. Maksudnya Sambo. Maksudnya pakai maksudnya Kang Karna gimana? ya maksudnya itu ini Sambo ngomong jadi justice kolaborator untuk bukan kasus itu, lain. bukan itu. Apa tuh? Kita berharap ada novum baru yang bisa membuktikan membawa kasus Lain. yang dibawa meninggal atau Kasus mati. apa itu? Kasus misalnya Misal. apa namanya? Bang. Bener nggak ada kerajaan Sambo? Kalau ditelisik lagi misalnya nih, Kan kerajaan bukan Misalnya. tindak pidana loh. Tindak pidananya apa? perdata. Tapi kan bisa. Misalnya nih, Terkena perjudian. Kejar Yang diduga sebagai perjudian gitu kan Kang ya. apapun. Misalnya nih, PPATK masuk. PPATK masuk sana, kekayaan Sambo dari mana nih dengan gaji Misal seorang nih ya. bintang 2 nggak mungkin bisa memberi apa namanya 4 mobil uang mewah. nggak tahu itu. mewah. Memberi uang atau menyimpan uang di rekeningnya siapa Joshua 1 triliun. Ini kan jadi contoh nih. Nah. Ini saya melihat dari sisi lain. Nah, Menunjukkan betapa powerfulnya terrorizingnya bahkan seorang Verdi Sambo. Sampai betapapun hakim sudah menyatakan hukuman Vonis mati, mati. tapi tetap saja karena sedikit banyak masih ngeri. Iya kan? Padahal waktu bukan aja deh. Paling 5 ada 5 PR nih yang Iya. semestinya didalami, ditindaklanjuti. Betul. Lalu Aparat penegak hukum. lalu hasilnya disampaikan ke publik. iya. Pertama, ini keuangannya Satgasus Merah Putih dari mana? Nah, itu Ada dia. berapa sih duitnya itu Satgasus Merah Putih? Nggak tahu saya. Oh belum.
Belum ada Dari datanya. mana anggarannya? Untuk informasi buat publik yang mungkin lupa tadi, Yang jelas sudah sudah ada dibubarkan aja. Satgas Iya. Murid oleh Oke. Kapolri, sudah dibubarkan oleh Kapolri. Iya, Bukan budgetnya itu, katanya budget operasionalnya itu sangat besar. Oke. Betul. Karena kan operasi-operasi khusus kan. Betul. Satu. Yang kedua, harta kekayaan pribadinya Ferdy Sambo sendiri itu dari mana asalnya? Dia punya mobil apa? 4 mobil mewah, ada 3 Lexus, Itu contohnya. ada Contoh. 1 Land Cruiser. Ya. Kalau di total harganya sekitar Dari mana 7 duitnya? miliar. Oke, berarti kan dalam kurung kita bicara tentang penghasilan jenderal berapa sih? Iya. Lalu harta kekayaan jenderal wajar nggak ya segitu? Dua. Betul. Yang ketiga, sinyalemen bahwa Ferdy Sambo ini bersangkut paut dengan konsorsium 308 ya? 303 perjudian. Wah, judi online. Tiga ya. Iya. Yang keempat, katanya nih Ferdy Sambo dalam kurung Kadif Propam sudah sampai teken hasil investigasi keterlibatan personil dalam penambangan liar. Oke. Masih ingat? Ya, ya. Siapa namanya? Ismail Bodong. Ya, itu dia. Ismail Bolong. Bolong, Ismail Bolong. 4. Yang kelima, kilometer 50. Kilometer 50. Yang sudah mulai dicolek-colek di ruang sidang sebelah kan? Tuh. Di sidang CCTV. di Justice Obstruction of Obstruction of Justice. Justice, Nah. OJ. Ya, kalau saya boleh membaca pikiran Kang Karna nih, kabut kecemasannya kita sibak. Betul. Jadi bukan kabut sutra ungu ya. Nah, Wih, itu apa sih? kuno banget ya kabut Apa? sutra ungu. Itu kakek saya pernah cerita tentang film itu zaman dulu, kabut sutra ungu. Iya. Jadi kesimpulannya Kesimpulannya gimana? gini menurut saya nih. Ini di atasnya Sambo ini masih ada orang lain. Bukan, ini sampai pertanyaan Mas Kang Karna ini berharap Sambo jadi justice Bukan, kolaborator. bukan. Enggak, ceritanya kan Sambo ini udah mati. Enggak mungkin. Kan belum. Belum. Sebelum dieksekusi lah gitu. Nah, Berharap itu jadi kalau misalnya itu ceritanya lain lagi ya. maksudnya gimana sih? Diturunin nanti jadi seumur hidup. Belum tentu. Kan ini Enggak, kasus berbeda. enggak. Maksudnya begini. Betul apa yang disampaikan Kang Reza. Udah terkejar ya. Dia ngiramin kopi panas. Ngulik aja terus gitu kan. Kang Mandre, ini masih hangat semua kok ini. Ya itu tadi pekerjaan rumah peradilan atau kepolisian masih banyak ini. Iya. Tapi kok iya. Ya, Itu setuju. masih banyak Setuju, gitu kan. Apakah dengan di hukuman maksimum, hukuman mati buat Sambo itu akan menutup kasus itu semua Atau bagaimana? justru atau justru akan lebih dibuka gitu. Siapa yang akan membukanya? Nah. Yang paling mungkin menurut Kang Karna? Yang paling mungkin siapa yang membukanya? Sambo ya. Tadi kan ngomong. Jadi Kang Karna ini inginnya barangkali sebelum Ferdy Sambo dieksekusi, ibaratnya begitu. Ayo buka dulu. Buka. Ayo bernyanyilah gitu kan gitu Iya. kira-kira. Nanti Apa juga ngapain nanti- dibawa mati gitu ya? Saya ingat nih, saya lupa ya. Entah itu Syam Kamaruzaman, entah itu Kolonel Latif yang betapapun sudah dijatuhi hukuman mati tapi tidak kunjung dieksekusi. Relatif. Latif ya? Kenapa tidak kunjung dieksekusi? Karena digali terus informasinya oleh rezim Orde Baru, digali terus. Kalau Syam kan dieksekusi kan? dieksekusi ya. Menurut pengakuan. Nah, saya terusin. Bisa ada deal-deal tertentu nanti. Waktu dia mau banding gitu kan. Ayo buka. Gitu kan. Kalau misalnya kamu buka, nanti di atas itu kamu cuma seumur hidup. Atau nggak usah diubah putusannya, tetap hukuman Iya. mati, tapi Tapi- tidak kunjung dieksekusi. Nah, bisa juga. Itu dimungkinkan. Banyak. Kan eksekusi mati itu harus lama. Karena sistem peradilan kita membuka ruang ditemukannya novum, bukti baru. Oh, karena sistem. Kan setelah kasasi, Oke, memungkinkan hal itu terjadi gitu kan. setelah kasasi kan masih ada yang lain, kalau gerasi segala macam kan nanti itu. Bahkan Rian Jombang saja sampai Sekarang belum. tidak kunjung Belum dieksekusi. Rian Jombang. Kalau sudah inkrah gitu kan. Udah. Nunggu itu, nunggu bukti baru. Oke. Tapi Freddy Budiman sudah tuh Kang. Freddy Budiman. Cepat. Jadi Kalau dia sudah bertaubat, melakukan pertaubatan, nggak ada hubungan. nggak ada hubungan itu. Nggak ada. Tobat, emang tobat nggak ada hubungan. Teman saya namanya Kalau vonis Tobat. mati ya. Temen namanya Gitu. Tobat, Iya. ya kena juga gitu. Namanya tobat yang kena juga Kang. Ya, pengecualian macam itu kan akhirnya memunculkan kasakusuk di publik. Iya. Apakah siapa tadi namanya? Freddy Budiman. Freddy Kang. Itu Budiman bandar segera narkoba. mungkin dieksekusi untuk memutus mata rantai informasi. Hmm.
Ya, selalu ada Macam-macam lah. juga. Iya, Orang spekulasi- kita kan orang kita paling hobi tuh. Betul. Berasumsi-asumsi gitu. Spekulasi. Jadi bola liar kemana-mana itu kan kita suka. Gitu. Tapi menarik kalau jiwa pejuangnya Sambo tiba-tiba terlibat muncul setelah vonis mati, dia insaf, kemudian dia mau membuka kasus-kasus itu. Itu pertobatan atau balas dendam sebetulnya kalau dia lakukan semacam Itu urusan dia dan Tuhannya, tapi buat publik itu adalah hal yang baik. catatan positif lah ya, paling tidak di Dalam- ujung usia gitu ya. Betul. Apakah dia itu balas dendam? Tapi itu keren. Dan Saya lihat ini kasus ini ya, iya kan? plus juga buat polisi loh. Iya. Iya. Vonis ini ya, Iya. plus buat polisi. Oh iya memang. Dia dengan tegas, dengan buka kasus, kita sempat curiga ada buka kasus, tapi ada permainan, ada apa gitu. Setidaknya saya curiga gitu, ragu. Tiba-tiba dengan vonis ini kan menjadi jelas gitu, bahwa Jenderal Sigit ini Kapolri beserta jajarannya terang benderang gitu. Gua buka, salah, katakan salah. Ini kan kayak mengiris anggota tubuhnya kan, Iya. pasti sakit tapi dia lakukan. Dan menurut saya baik, Iya. dengan vonis mati ini. Tambah lagi nih, Gimana? yang disebutkan kerajaan Sambo, Mabes dalam Mobes, kemudian perjudian kerajaan Sambo, itu kan udah masuk ke ranah politik, artinya udah masuk ke DPR tuh. Maksudnya gimana tuh? Pernah dibicarakan. Pernah anggota dibicarakan di dewan DPR Oh, dalam ketika undangan. Iya. Ya. Iya. Termasuk ketika kalau nggak salah ketika Kalau Kapolri datang Iya. dipanggil ya, kan? Iya. Ada pertanyaan. Ya. Walaupun setelah itu Bukan Kapolri. Waktu itu saat itu diundang. Kapolri, kita koreksi nih. Bukan Kapolri. Saat itu diundangkan Pak Mahfud. oh ya, Ya, dalam konteks Pak Mahfud Pak ke DPR, Mahfud. ya, ya, betul. Kemudian Lebih Pak tinggi Mahfud lagi dong, membawa Menko siapa namanya? LPSK. Iya, betul. Terus membawa Pak Beni itu apa? Dari memotong Kompolnas. Kompolnas. Nah, membawa itu kan banyak pertanyaan. Iya. Tapi pada saat itu Pak Mahfud kan tidak membuka. Nah, pekerjaan rumah berikutnya kepolisian adalah itu kan, membuka itu. Artinya benar apa enggak tuh? Kecurigaan publik kata. Kecurigaan publik yang sudah sampai pada puncaknya Iya. dibawa ke Ruang publik. ke DPR. Iya, Ke DPR. sudah di public domain. Sudah kan di itu? publik. Iya. Dan pada saat itu juga kan bisa dilihat oleh umum kan, dan udah dipublish itu. Iya. Nah, ada rasa keraguan nggak dari Kang Kopi ini Terhadap terhadap kasus-kasus. kalau tadi kan apresiasi kepada kepolisian sudah bisa membuka kasus Sambo ini. Ada keraguan nggak untuk membuka kasus saya itu? ngelihat lepas dari soal hukum. Dari mulai A sampai Z ya. Ngelihat bagaimana para negarawan ini, bukan hanya pejabat negara ya, para pejabat negara bersikap negarawan. Dalam kasus ini ya, Presiden ngomong, Berkali-kali. Kapolri bertindak dengan cepat dan terbuka. Boleh. Memang di kita ada negarawan sekarang ini? Enggak, dalam kasus ini. Oke. Dalam kasus ini para pejabat negara Nggak bertindak menjadi sebagai sikap negarawan. negarawan. Boleh, ya. Presiden ngomong segala macam. Artinya kasus-kasus yang tadi, kecurigaan publik yang tadi, bisa saja terjadi kalau para pejabat negara ini semuanya bertindak sebagai negarawan. Betul. Oke, setuju, saya sepakat. Kan apa jadinya kalau Yang selama ini belum bertindak seperti kadang ada, itu. kadang nggak ada, Oh iya. antara ada dan tiada. Iya, Kan iya, misal iya. mana Kanjuruhan, Betul. ini kan kasus-kasus ini antara ada dan tiada. Sama-sama korbannya luar biasa itu. 100 Banyak berapa? itu 160 atau berapa itu? Lupa di saya. era modern itu Luar adalah biasa loh. jumlah korban terbesar kan Terbesar. di era sepak bola modern. Sambil kita berdiskusi ini, ngobrol-ngobrol ini, Kang Reza, ternyata pembacaan putusan untuk vonis bagi PC belum selesai, tapi saya amati berkali-kali ternyata berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kali ini wajahnya PC lebih banyak tertunduk, lesu, cemas. Ya. Dia pasti sudah tahu vonis yang jatuh
dijatuhkan oleh majelis terhadap suaminya. Justru saya bertanya-tanya apa dia tahu atau tidak tahu? Tahu pasti. Tahu Saya ya? kira Pasti tahu. Pasti tahu. Ada Informasi lah. informasi. Ada Pasti. saya kira tahu, kan. Nah, dari ini saya berharap walaupun tadi dari hasil apa namanya yang meminta dia hukuman mati kan banyak. Betul kan? Kalau saya sebaiknya dia hukum seumur hidup aja. PC nih, bicara PC nih. Iya. Ya. Jadi kasus-kasus nanti yang apa namanya yang tidak terselesaikan pada saat itu bisa yang bertanggung jawab nanti ini Nah, PC. maksudnya ini Kang karena menganggap PC dan Sambo itu suaminya kerjasama untuk kasus-kasus yang tadi. Betul. Kasus menganggap- perjudian gitu. Pasti. Enggak pasti. saya ralat kalau saya. Karena itu karena sesuai dengan Saya ralat. Kepancing juga. Ini ibarat Tukang apa kopi luar panel biasa nih. elektronik ya. Iya, iya. Di sebelahnya air panas. Iya, iya. Kan gampang kesetrum. korslet. Di korslet kan. Salah posisi duduknya. Luar biasa tukang kopi ini. Jadi kan kalau sekarang ini udah ada potret nih yang karena sudah potret dari katakan ekspresi publik yang antara lain disuarakan oleh para viewers Bravos Radio Iya. terkait kasus ini. Iya. Tadi saya menekan kawan, tadi sudah kita mulai sebagai besarnya, tapi masih ada vonis yang kita tunggu-tunggu. Pada hari Selasa 14 Februari 2023 akan ada vonis untuk Ricky Rizal, RR, dan Kuat Makruf. Maka besok harinya Rabu adalah vonis untuk Richard Eliezer atau Barada E. Ada gambaran Kang khusus tanda kutip prediksi untuk Barada Eliezer, Richard Eliezer. Seperti apa kira-kira itu, Kang? Iya. Coba saya buka dulu. Iya. Karena gini, Kang Reza, bahwa ternyata kalau saya melihat bagaimana sejak awal pembacaan pertimbangan majelis sejak pagi tadi untuk Verdi Sambo sebelum akhirnya sampai pada amar putusan, makin lama makin beranjak bab ke bab berikut kayak gitu kan, makin keras nadanya Kang. Saya ingin Untuk membahasakan Putri juga begitu kira-kira kan. di persidangan ini kan terjadi perdebatan ya, cerita versi Sambo dan cerita versi Eliezer. Oke. Tapi dalam putusan bagi Sambo saya menangkap kesan kuat bahwa majelis hakim betul-betul percaya pada Eliezer. Oh, udah tertangkap nih Kang ya. Ya, contoh lebih bicara sarung tangan. Ya betul Iya, betul ya betul kan? betul, Contoh betul. sarung Dia tangan. percaya Sarung pakai tangan sarung menembak. Percaya Mendiam Brigadir betul Joshua. pada Eliezer. Oh, Itu kan jadi dasar bagi kita untuk meramal nih. Eliezer. Eliezer akan Perkiraan ringan vonis nih untuk hukuman. Eliezer. Bebas akan lah. ringan. Saya setuju Oh, itu. kembali Ya. dulu ke Kang Karna. Ini- Karena Kita lihat ini hasil dari sama persis yang akan dimunculkan oleh Mas Imam nih di layarnya Mas Imam ya, ya. kita lihat Richard Eliezer. Nah, ini sama dengan viewer yang tadi Iya. dengan 7 atau 9 tayangan kita. Iya. Nah, itu terlihat hanya 2 pilihan dari atau prediksi atau keinginan dari viewer kita, bebas dan hukuman ringan. Ringan itu berapa tuh? Nah, ringan itu 3 tahun. Oke. Untuk Ringan. Eliezer. Untuk Eliezer. Coba kita lihat persentasenya. Richard Eliezer. Nah, caption sudah muncul, Bang? Sudah Mas Imam Ya. untuk Richard Eliezer. Jadi Mas. Richard Eliezer itu ada keinginan bebas dan keinginan hukuman ringan 3 tahun. Jadi hanya 2. Jadi tidak ada yang menginginkan dia mati. Yang atau Mayoritas bebas. bebas ya? Yang Kalau mayoritas lihat dari bebas. layar. Mayoritas bebas. di Bebas itu kenapa? Cepat. Karena tidak terbukti Cepat. atau terbukti namun ada pemaaf. Perintah. Peringan. Oke, Iya. berarti kan sebetulnya terbukti ya. Terbukti Terbukti. bahwa dia menembak. Salah itu terbukti. salah ya, Salah. tetapi ada hal-hal yang meringankan. Meringankan. Yang, Bukan meringankan. Faktor pembebas. Iya. sebagai Menghapus. JC gitu kan. Mengapa? Sebagai Bukan. JC juga masuk di situ. Pembebas. Faktor pembebas. 4851. Kalau JC itu meringankan. Oke. Pasal 51, seseorang yang karena jabatannya diperintah oleh atasan untuk melakukan suatu tindak Pasal 51 itu ya. 51. Oke. Dia dibebaskan, tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Karena dia semata-mata melaksanakan perintah atasan. Betul. Dan dari uraian Kang Reza kan waktu itu udah jelas dia itu diperintah. Dan Iya. dari
pertama itu kalau kita lihat apa? Iya betul. Bahkan perintahnya kalau kita sekali lagi simak perkataan hakim dalam putusan, tembak. Betul. Hajar, tembak. Oh ya, hajar cat adalah Versi Sambo. versi Sambo. Tembak versi Eliezer. Bahwa hakim kemudian pakai kata tembak. Betul. Lagi-lagi Jadi, Mas penegasan. Reza betul. Hakim percaya betul seluruh Hakim omongannya. mempercayai Versi versi Eliezer. Eliezer. Ayo. Silakan Kang lanjut. Artinya Ya. lagi Lagi. berbeda dengan jaksa penuntut umum yang cenderung agak kontra dengan Kejaksaan Agung, Iya. justru majelis hakim Gimana kejaksaan? begini, kan ada perdebatan bahwa tuntutan 12 tahun bagi Eliezer itu cerminan betapa dari pihak kejaksaan tidak sungguh-sungguh klop dengan LPSK. Oh, LPSK. Ya. Gitu kan? Betul. Sementara kita di meja ini sekarang menafsirkan bahwa hakim sangat percaya pada Eliezer. Itu kan berarti kita juga bisa maknai hakim akan berada di sisi yang sama dengan LPSK. Iya. Gitu kan? Akan memberikan vonis paling ringan terhadap Eliezer. Satu, Iya. Bahkan dia mungkin bebas gitu. Nanti kita sama. Oke, lanjut dulu Kang Karna. Ya, tadi Eliezer, sekarang Ricky Richard. Ricky Rizal. Ricky Rizal. Dan Kuat Ma'ruf. Ya, sekarang kita lihat Ricky Rizal. Iya. Ada banyak yang meminta juga dia hukuman maksimum, hukuman mati. Oh, begitu. Dan hukuman ringan. Tuh Ada kan. yang mau minta hukuman ringan? ringannya itu berapa tahun? Ringannya itu 8 tahun. Sesuai Ringan. dengan tuntutan. Karena di sini saya klasifikasikan bebas, ringan, berat. Oke. Cuman itu aja. Oke. Ya. Nggak ada yang minta bebas. Nggak ada yang minta bebas. Nah, kita lihat persentasenya. Ringan itu 8 tahun. Kalau maksimum itu Mati lah. Mati. Ricky Rizal pun ada yang minta mati ya. Iya. Iya. Kebanyakan 8 tahun ya. Ya, kebanyakan 8 tahun. Jadi yang persentasenya yang untuk Ricky Richard ini hukuman maksimum dan hukuman seumur hidup. Kemudian ada hukuman ringan. Yang banyak hukuman ringan. 8 tahun itu ya. 8 tahun. Seumur hidup porsinya sedikit. Lebih banyak hukuman maksimum lebih sedikit daripada lebih banyak daripada hukuman seumur hidup. Oke. Tapi yang paling banyak diinginkan hampir 70%-nya menginginkan hukuman ringan buat Yang 8 tahun tadi bagi Ricky Rizal. bagi Ricky Rizal. Kalau bagi Kuat Ma'ruf bagaimana Kang? Kuat Ma'ruf. Nah, Kuat Ma'ruf ini kita lihat Kuat Ma'ruf ini sadar tidak sadar pernah diberikan peringan oleh Apsifor Apa tuh? ketika Apsifor mengatakan atau menyimpulkan bahwa Kuat Ma'ruf ini tingkat kecerdasannya di bawah. Tapi saya mau enggak ini nih. Dengan simpulan seperti itu berarti kan terpotret bahwa Kuat Ma'ruf ini lebih cenderung sebagai korban, dimanfaatkan, dibodoh-bodohi. Bahasa ininya. Ya, bahasa lugasnya. kasarnya ya. Iya kan? Tetapi di persidangan pembacaan vonis bagi Ferdi Sambo, majelis hakim sudah mengatakan hasil pemeriksaan Apsifor patut dikesampingkan. Nah, baru saya ngomong. Iya. Oke. Berarti penilaian tentang kecerdasan Kuat Ma'ruf itu bisa saja dikesampingkan. Oleh majelis. Iya. Nah, kita lihat sekarang Iya, hasil survei ini. Iya kan? Kita lihat yang persentasenya, Pak Mam ya. Iya. Persentasenya itu Untuk Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf. Jadi memang terbagi hanya 3, mirip dengan Ricky Rizal. Hukuman maksimum yang meminta hukuman mati juga ada, seumur hidup juga ada, sama porsinya tadi dengan dengan Ricky Rizal. Dan lebih banyak lagi yang meminta hukuman ringan buat Kuat Ma'ruf. Hukuman ringan seberapa? 7 tahun. Oh, 7 tahun. Iya, Jadi itu kan 8. banyak beragam mereka itu kan dari responden itu ada yang 20 tahun. Saya average kan semuanya kenanya di 7 tahun. Oke. Kalau Ricky Rizal tadi di 8 tahun, 8 tahun. Kuat Ma'ruf 7 tahun. Iya. Jadi saya average kan saya jumlahkan semua kenanya 7 tahun. Kok pas banget gitu. Kalau nggak salah tuh ini hakim itu ini ya. Hakim tadi dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan Kuat Ma'ruf tuh terlibat ya dalam rencana itu. Nih. Lalu Artinya 8 tahun itu kan menjadi
Kalau saya terus terang untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf saya tidak bisa meramal sampai berapa tahun ya. Tetapi perikan saya adalah majelis hakim ini akan membangun sebuah tren bahwa hukuman mereka yang mereka jatuhkan lebih berat daripada tuntutan jaksa. Oke. Trennya sepertinya akan ke situ. Hitungan saya kalau Ma'ruf sama Ricky. Ma'ruf tuh pasti di atas 10. Kalau saya ada perencanaan di situ. Kalau tadi apalagi dengan tegas ya hakim menyebutkan Mas Reza mengabaikan opsi 4 ya. Kalau saya lihat persidangan Opsi 4 itu adalah tentang Asosiasi Psikologi Forensik yang melakukan atau membangun profiling terhadap para terdakwa dan Mas Reza korban. anggota opsi 4 bukan? Sampai sekian tahun silam saya masih merupakan anggota Opsi 4. Pada tahun keberapa keluar dari situ? Saya lupa. Ingatan numerik saya buruk. Oh. Nggak, saya pengen nanya. Pengen nanya apakah Mas Ya Reza kalau nggak bisa dipancing. kata-kata saya ingat, tapi kalau numerik saya buruk. nggak bisa dipancing. Bukan, tapi saya melihat Kuat Ma'ruf itu kalau persidangan dari awal sampai akhir, Iya. saya sempat bilang ke istri saya bahwa Kuat Ma'ruf itu katakanlah benar dia quote unquote IQ-nya di bawah rata-rata, katakanlah benar quote unquote bodoh, maka dia adalah orang yang tahu bahwa dia bodoh. Artinya pinter dia. Kan ada orang yang bodoh tahu bodoh, bodoh tidak tahu bodoh kan? Ada yang begitu-begitu. Tapi menurut saya Bodoh dan tahu diri bahwa dia bodoh. bahwa dia bodoh dan dia memanfaatkan itu. Oh gitu. Menurut saya. Kenapa? Karena cuma di sidang dia bisa tertawa, semua bisa tertawa. Nah, ya, kita tahu itu kita lihat. Sampai begini-begini. Iya, ke audiens Mhm. lupa diri bahwa dia sedang berhadapan dengan pasal 340. Tidak ada satupun terdakwa yang Ekspresi begitu. seluruh pengunjung bawa apa tertawa lucu itu. Hanya di Kuat Nah, Ma'ruf. terkait dengan Kuat Ma'ruf, Kang Oleh, Kang Reza, Kang Karna, ternyata sejauh ini sambil menunggu majelis selesai, saya kira Yang Mulia Hakim Alimin yang membacakan pertimbangan-pertimbangan sebelum sampai pada amar putusan untuk PC, saat kita berdiskusi atau bincang-bincang ini, ternyata yang kaitan mungkin ada dengan Kuat Ma'ruf adalah soal bahwa Hakim jelas menyatakan saat membacakan pertimbangan untuk vonis PC ini bahwa skenario itu disusun di rumah Saguling. Nah, situ ada keterlibatan Kuat Ma'ruf kan, ketika dia naik lift. Ya, ya. Kan itu kan, kira-kira kan, bersama PC kan, gitu, di rumah Saguling. Hakim menyebut itu. Menyebut itu kan, dan diulangi lagi oleh Hakim Yang Mulia Hakim Alimin. Dan juga tadi sebutkan kita pantau bahwa Hakim juga menyatakan Sambo mengeluarkan perintah penembakan. Nah, saya membayangkan dari dua konstruksi ini bahwa ketika itu dinyatakan skenario dinyatakan skenario itu dibuat di rumah Saguling, itu rumah pribadi kan, berarti memang PC terlibat karena dia ada di situ. Kalau kita mengacu kepada kesaksian dan keterangan Eliezer Hakim pada bahkan sidang menyebut, pemeriksaan. Hakim bahkan menyebut itu berawal dari rencana itu berawal dari statementnya Kuat Ma'ruf kan, supaya keluarga tidak ada duri dalam daging, ya kan? Tidak ada duri dalam keluarga. Tidak ada duri dalam dalam keluarga. keluarga. Kalimat itu kan yang kemudian Jadi saya juga membayangkan kemungkinan vonis bagi Kuat Ma'ruf tidak ringan. Gitu. itu kan saya katakan, dugaan saya trennya akan naik Akan gitu. semua naik. lebih daripada tuntutan jaksa. Oke. Karena bahasanya kalau ditanya basicnya itu ya kalau menurut Mas Reza ya, kepercayaan utuh, keyakinan hakim yang utuh terhadap seluruh pernyataan Eliezer. Iya, perkiraan saya begini. Jadi ya maaf kata lah, selain Eliezer dianggap pendusta, pembohong, menutup-nutupi banyak hal. Dengan kata lain mereka berkonspirasi, Iya. bersekongkol nih, Sekongkolan jahat. iya, untuk menghabisi Joshua. sekaligus mengorbankan Richard Eliezer. Menarik. Oke. Dari Nah, kalau ternyata katakanlah dalam vonis selain untuk PC yang mungkin beberapa saat akan keluar itu vonisnya atau dibacakan, kemudian untuk RR dan Kuat Ma'ruf pada hari Selasa, keesokan hari setelah kita bincang-bincang ini, dan lalu pada hari Rabu 15 Februari 2023 untuk Eliezer, ternyata terbukti vonis bagi Eliezer nanti sebagaimana yang diekspektasikan oleh viewers Bravo Radio, khususnya mewakili publik kan, Ya, karena itu kan ya. ya. Apakah sini kita bisa mengatakan bahwa
ini membantu tugas ke depan bagi LPSK kan? Ini dalam konteks justice collaborator yang memang harus jelas keberpihakan kepada mereka. Gitu. Selama beberapa pekan pasca pembacaan tuntutan bagi Richard Eliezer, kita ini kan akhirnya masuk dalam sebuah perdebatan. LPSK ini legitimate tidak ya? Ketika dia menyampaikan rekomendasi justice collaborator, itu patut untuk diseriusi atau tidak ya? LPSK itu merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana atau bukan ya? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang membuat posisi LPSK itu jadi mengambang ya. Lembaga negara yang kemudian terombang-ambing antara ada dan tiada selama beberapa pekan. Tapi dari putusan terhadap Ferdy Sambo saja ini sudah meletakkan basis legitimasi yang sangat kuat bagi LPSK. Bahwa sudahlah, LPSK itu adalah lembaga negara yang solid, yang harus kita simak dengan serius. Rekomendasinya sangat pantas untuk diamini, sehingga seorang terdakwa yang kemudian mendapatkan status justice collaborator sudah seharusnya pula memang diamini mereka diberikan hukuman yang paling ringan dibandingkan para terdakwa lainnya. Dengan kata lain, seolah-olah terjadi delegitimasi terhadap cara pandang kejaksaan nih. Kejaksaan yang ya agak mungkin tidak sepenuh hati ya. Bagaimana saya membahasakannya ya? Khususnya terhadap LPSK ini kan, Kang? Sepertinya jaksa masih menganggap posisinya di atas LPSK. Dalam mata rantai sistem peradilan pidana, LPSK itu kelas 2 lah ibaratnya gitu, seolah-olah gitu. Tetapi itu terkoreksi oleh Mahkamah Agung dalam kurung oleh Majelis Hakim bahwa LPSK adalah lembaga negara yang sama legitimate-nya dengan sub-sub sistem peradilan lainnya. Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, LPSK, dan juga menurut saya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kumham itu pun masuk dalam sistem peradilan pidana. Ya, termasuk organisasi advokat. Apakah itu tidak sebaiknya? Ini kan ada satu syarat soal GC ya. GC itu sah tidak, bukan sah ya. GC itu diakui atau tidak tetap bergantung pada vonis hakim kan? Oh iya memang. Maka dari LPSK sifatnya rekomendasi. Nah, sementara orang seperti Eliezer itu kan pasti ada lah beberapa gitu ya. Harus deg-degan terus sampai nunggu vonis hakim. Oh jelas, karena bisa saja ditolak oleh hakim. Betul. Apakah tidak bisa duluan ya? Didahulukan. Ada persidangan sebelumnya. Oh, putusan sela gitu. Putusan. Nah, masuk akal. Tapi persoalannya adalah kalau kemudian ada putusan sela yang menyatakan bahwa terdakwa ini sebagai JC, sebagai justice collaborator, itu seolah-olah membuat persidangan bias ya. Persidangan sudah menjadi bias gitu. Pertanyaan saya, itu kan sama seperti quote unquote ketiga hakim yang hebat ini mengadopsi quote unquote ya plea bargain dengan menghadirkan korban segala macam. Itu menurut saya keberpihakan seperti itu kan tidak masalah sebetulnya kan. Ingin saya katakan ini contoh bagaimana kemudian 3 orang hakim ini memakai cara pandang progresif, betul, sangat progresif. Betul-betul nih, saya yakin betul nih kalau mereka mengajukan diri jadi calon hakim agung, wah, didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Pasca putusan mereka luar biasa. Iya, akan langsung kita bisa bayangkan langsung dapat dukungan. Alarmnya bisa tolong dimatikan, Mas. Bisa langsung dapat dukungan. Apabila ketiga KY teryakinkan nih, komisi ini teryakinkan nih. Ini contoh putusan yang bagus yang harus dijadikan studi di setiap ruang perkuliahan hukum. Saya kira itu bisa jadi disertasi loh. Betul. Putusan ini. Betul. Karena seluruh warga negara Indonesia terlibat. Berarti ada hingga derajat tertentu ada adopsi sistem Anglo-Saxon yang mewarnai proses persidangan di negara kontinental ini. Betul. Iya. Ada ini ya, ada penerimaan. Iya. Adopsi. Ada acceptance terhadap pandangan public in general terhadap kasus yang luar biasa ini kan kalau orang sana mengatakan ini kan an unprecedented case kan, belum pernah ada kan gitu kan di Indonesia. Terkait apanya? Perwira tinggi Polri Divonis mati. Oh, divonis mati. Divonis mati karena menembak anak buah sendiri kan gitu kan. Terbukti sah dan meyakinkan nih majelis hakim menyatakan gitu kan ya. Divonis mati belum. Dan ini berkesesuaian dengan pandangan publik kan gitu kan, karena dibacakan gitu kan. Dan
terjadi dalam periode yang cukup panjang. Persidangan sendiri berlangsung 4 bulan tidak kurang, sejak dimulai Oktober 2022 sampai vonis selesai pertengahan Februari 2023. Panjang sekali, dan setiap hari publik disuguhi show inilah, kata drama ini. Tadi saya bicara dengan penasihat hukum Iya, Richard Kang. Eliezer, kalau tidak salah dia sebut 24 sesi persidangan. 24 sesi persidangan 24 sesi begitu persidangan. panjangnya. Ini bicara sesi persidangan saja, Kang. Eliezer doang. Jadi gini Kang, karena sempat ada kekhawatiran kita mungkin termasuk barangkali Kang Reza sendiri, jangan-jangan kita karena siap-siap harus kecewa. Kita pernah katakan itu kan, karena kita mencoba anti klimaks dengan vonis Sambo saja, Iya. ternyata kekhawatiran kita ini terjawab, Iya. tidak terbukti, tidak perlu ada Tidak perlu anti ada klimaks, khawatir, ya. kekhawatiran itu akan barangkali berlaku juga terhadap vonis bagi PC. Sudah jelas lah. Sudah jelas itu kan. Sudah jelas lah Jadi itu. tak perlu lagi dipertanyakan, Iya. walaupun tinggal menunggu formalitas Iya. ketok palu majelis untuk PC. Tapi bolehlah walaupun bagaimanapun Iya, derajat kecewa, tertentu boleh. tidak Iya, perlu. kan gitu ya. Karena apa? Siapkan. Iya, Saya selalu siapkan mengatakan sendiri. atmosfer penegakan hukum kita ini kan sedang morat-marit. Sudah mari. Iya, tidak selalu linear nih. Akhirnya Kang, Kalau 3 hakim ini sih saya masih yakin. Oke. yakin kamu Le? Iya. Karena tantangan terbesarnya di Sambo kok. Oh iya, Dia putus Oke. vonis mati. Setelah itu yang lain vonis Kecil berat lah. PC nggak ada masalah. Rentetannya ya gitu. Kecil. Kecil. Kemudian barangkali memberikan vonis ringan-ringan bagi Eliezer, bagi mereka ya tidak masalah kan. Sangat mungkin. Dan nyali hakim ini kelihatan Luar ini biasa ini, Sambo luar dan biasa. PC ditaruh di hari Senin di persidangan pertama. Buat saya itu ini. nyali luar biasa. Nah, Bro. iya, saya kamu benar. Ini jadi hari jahanam. Iya. Saya gini Kang Ule, karena satu 15 detik aja Kang. Saya sempat membaca ada komentar viewer Bravo yang mengatakan semoga hari Senin tanggal 13 Februari 2023 menjadi hari sial bagi Ferdi Sambo. Wah, Terbukti loh. Terbukti. Doa. Itu redaksional saya nggak lupakan. Semoga doa saya menjadi hari sial bagi Ferdi Sambo sampai ditutup dengan amin gitu. Iya. Gimana? Iya. Silakan. Berbeda dengan itu. Tadi Kang Reza menyebutkan suara-suara publik didengar juga oleh hakim. Iya. Nah, itu kan sangat melegakan kita kan. Iya. Sangat melegakan kita kalau memang itu benar. Iya. Gitu kan. Dan sangat melegakan lagi putusan hakim ini berbeda dengan salah satu profesor yang mengatakan Sebut namanya Profesor udah. siapa? Gayus ya. Yang mana Gayus banyak? Gayus. Kang, Gayus yang apa? mana? Gayus yang mana? Gayus apa sih? Saya lupa itu ujungnya. Gayus siapa? Gayus itu kan ada orang pajak. Saya hanya membacakan dari HP Kang karena Profesor Gayus Lumbun. Nah, Gayus Lumbun. Oke. Nah, jadi kan beliau ini sangat apa ya? Dengan suara-suara public social justice Dia itu juga bagian dari publik, boleh dong. kita. Enggak dia. Oh dia, enggak, ya betul. Dia bagian dari publik dan bagian dari partai. Tapi kan dia Oh, dia sangat anggota partai? Kalau nggak salah, Pak. Partai apa? Lupa ya, saya cek dulu ya partainya. sambil ngecek. Ya, lanjut. Jadi kan dia mengatakan di salah satu stasiun televisi dia mengatakan bahwa suara-suara dari publik itu kan dikatakan sampai suara dari PDIP. selokan. PDIP. Selokan. PDIP. Profesor Gayus Lumbun itu PDIP. PDIP. Kok bisa jadi hakim agung? Sebelumnya. Ini tahun 2000. Mungkin jadi anggota partai setelah selesai dari Oh jabatan iya, Hakim sama Agung. seperti Pak Mahfud dulu juga PKB kan kayak gitu ya. Sekarang harus meninggalkan partai kan. Iya. Terus lanjut. Silakan Kang. Iya, ini kan kita sangat senang nih publik berbicara, terutama dari Bravos juga kan. Kalau memang didengar suara-suara kita oleh mereka majelis hakim kan, kita akan melakukan hal ini kan sebagai warrior social justice, pejuang-pejuang. Nah, mereka mengatakan sahabat pengadilan, kita adalah pejuang-pejuang social justice, warrior social justice. Dan jangan takut dengan komentar-komentar yang apa namanya, yang Miring, sangat miring, minor, sirik atau jangan takut dengan itu. Nah kelihatannya Bapak Profesor kita ini takut dengan itu, dianggapnya kata-kata kotor. Itu kan publik ngomong, jadi Saya aja disebut pendukung Sambo biasa. biasa. Ya. Itu kan disebut itu Ratno salah Timur tafsir itu bangga. kan. Salah tafsir itu. Nggak kenal. Disebut Ratno Timur. Oh, bangga sekali. Biasa aja gitu. Keren. Mas Reza kan bisa
Hitam Jadi juga. intinya suara publik lewat Bravos Ya. didengar oleh Hakim. hakim. Saya appreciate, terima kasih Keren. Pak Hakim. Kang Keren, Kang keren. Tapi Mas Reza nggak mendengar suara publik. Apa tuh? Orang Melainkan publik ada yang ngomong baju hitam keren banget. Sekarang nggak hitam. Nggak bisa dibantah itu. Sekarang nggak hitam. Saya Mas, tergantung istri saya lah. Nah, Mas Iwan sekarang yang pengen disebut ganteng banget. Ih, ini lapisan dalam jaketnya sama dengan kemejanya ya. nah Serba kotak-kotak. Iya. yang memilihkan istri saya. Cari aman. Mas, Ini pun dulu yang membelikan juga istri saya. karena Mas Reza harus hadir di Metro terima TV, kasih. maka Jadi sekali lagi Kang Reza, terima kasih atas Terima kasih. analisis Kang Reza Luar dan biasa. kesempatan waktu yang Kang Reza betul-betul usahakan untuk bersama-sama menjadi persekawan di forum ini, Kang, di tengah hari yang sangat sibuk, Senin tanggal 13 Februari 2023 ini, yang menurut salah satu dari viewers kita menjadi hari yang sial bagi Verdi Sambo. Dan ini menjadi hari bersejarah sebetulnya bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. amin. Bahasa Kang Reza itu apa, Kang? Untuk perbaikan sistem peradilan Indonesia. Tidak hanya itu, untuk sistem peradilan pidana ya, penegakan hukum Ya. luar biasa. Indonesia. Indonesia. Begitu, Kang, ya? Iya. Berarti termasuk juga ini berefek positif bagi perbaikan atau pemulihan citra Polri, Kang? Salah satu adalah Saya ingin mengatakan begitu, tapi lebih baik karena kita kan perjalanan ini panjang. Iya. Saya ingin mengatakan harapan kita, perasaan hati yang berbunga-bunga ini akan kian sempurna kalau kasus-kasus yang tadi disebut oleh Kang Karna itu juga bisa diungkap hingga tuntas dan hasilnya disampaikan ke publik. karena itu. Jadi Kapolri Jenderal Listio Sigit sebetulnya tinggal meneruskan saja, Kang, ya? Iya. Apa yang sudah dimulai. Gitu, Kang Mulya, ya? Betul. Ya, Termasuk Kang- reformasi Polri, Nah, Kang Reza mengingatkan reformasi ini. penegakan hukum lah secara umum. Oke, Kang Betul. Reza, siap. Karena Jadi Kang Karna sudah menyampaikan tadi acknowledgement, appreciation kita kepada Majelis Hakim, ya, Kang, ya? Dan Kang Uli sudah mengaku Tuh, juga thumbs itu up. acknowledgement Kang Reza untuk semua uraian dan analisis Kang Reza. Kita tunggu nanti bagaimana, tapi kita tunggu nanti sebegitu akan ada vonis untuk Eliezer, kita kumpul lagi nih, Baik. persekawan. Baik. Ya, Kang. sama itu dong, bilang dong, promo lagi program baru kacamata. Oh, Reza. jangan lupa itu. Sahabat Bravo, kami sudah menjanjikan program baru nanti Kacamata Reza Gata. bersama Kang Reza. Rasa masuk angin. Reza Energi Amriel. Jadi Anda nanti kita akan informasikan kapan tanggal perdana peluncurannya. Tentu saja saya menunggu Q dari Kang Ule. Ais, Gitu ya, Kang mantap. Karna, ya. Akhirnya terima kasih Kang Reza sekali lagi. Terima kasih, Kang Ule, alhamdulillah. Kang Karna, alhamdulillah kita akan bertemu sama-sama lagi pada episode berikutnya, Kang, ya. Tentu saja pasca vonis bagi Eliezer. Terima kasih sahabat Bravo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.